mesti waspada terhadap apapun yang membuat kita lengah. Ya. Masa hidup kita ini memang pendek, ya. Tapi dengan masa yang pendek ini Allah menawarkan keuntungan-keuntungan yang besar kalau kita bisa memanfaatkan umur yang pendek ini. Saya menyatakan pendek itu berkaitan dengan hari ini, yang ini kita pada minggu terakhir pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kalau kalender Hijriyah itu bulan ke-12. Kemudian habisnya Dzulhijjah kita masuk ke Muharram. Muharram itu bulan pertama. Biasanya kita menganggap bahwa tanggal 1 Muharram itu tahun baru. Sekarang belum menginjak tahun baru, kita di akhir atau di ujung tahun. Yang itu berarti jatah umur kita itu makin habis. Karena makin habis, maka sisa umur kita itu makin sedikit. Nah, lalu tergantung kita perhatian kita di mana. Banyak orang orientasinya di masa lalu. Aku sudah berumur 60 tahun. Berarti yang sudah dijalani 60 tahun, kemudian dirayakan pesta. Pesta terhadap masa lalu. Mana yang lebih penting? Masa lalu atau masa yang akan datang? Karena nasib kita sekarang ini itu ditentukan apa yang kita lakukan di masa lalu. Kita sudah tahu nasib kita saat ini itu seperti sekarang ini. Ya. Karena kalau dirunut, ya ada banyak andil yang kita lakukan, yang kita lewati, atau sejarah hidup kita masa lalu, sehingga akhirnya sampai titik sekarang ini. Nah, kita ini targetnya bukan hari ini. Target kita itu masa depan. Masa depan yang kita targetkan itu masa depan jauh, yaitu hidup di surga. Nah, kalau target kita masa depan, maka perhatian kita bagaimana kita hari-hari ini, sisa-sisa hidup kita ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggapai tujuan yang mulia tadi. Nah, tapi kita ini kan punya selera, punya keinginan, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang selera kita sendiri yang dari dalam itu membuat kita lengah, lupa bahwa kita tuh punya tujuan. Itu kita tuh harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kita memperoleh itu. Ya, oleh karena itu berakhirnya tahun ini, tahun 1444 Hijriah, hendaknya membuat kita makin sadar bahwa ternyata umur itu pendek ya. Ada di antara kita yang sudah 65 dijalani kok sebenarnya hanya sebentar. Yang umurnya 70 juga begitu kok, sebentar. Apalagi kalau kita ketemu teman SD begitu. Kemudian dulu kita masih anak-anak main-main, sekarang kita sudah sama-sama tua. Sudah sama-sama sulit berjalan gitu. Nah, itu kita merasakan pendek. Kenapa merasa pendek ya? Ya 60 tahun atau 70 tahun itu kita gunakan macam-macam untuk kebutuhan kita survival. Sehingga kita itu lupa, tidak mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang perlu kita capai untuk di masa depan. Kalau orang hanya mempertahankan survival, itu kan hanya mempertahankan hidup sekarang ini supaya saya tetap hidup. Tapi mestinya kita juga menyisihkan waktu dan tenaga untuk kita mencapai target di masa yang akan datang. Nah, besok ketika ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah, kita akan ditanya baik oleh Allah atau oleh malaikat. Kalau oleh Allah itu terhormat sekali. Ya, kira-kira Allah diwakili oleh malaikat lah. Nah, pertanyaan malaikat nanti bertanya kepada kita, kam labithtum fil ardi adada sinin. Seberapa lama sih kamu tinggal di dunia dulu?
berapa tahun? Ya. Pertanyaan itu adada sinin, berapa tahun? Jawabannya, qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami dulu tinggal di dunia ini sehari atau setengah hari. Itu coba, 70 tahun rasanya hanya satu hari atau bahkan malah setengah hari. Terus orang ini kebiasaannya masa lalu terbawa juga besok. Apa itu kebiasaannya? Malas mikir. Malas mikir. Orang-orang yang lengah itu biasanya adalah orang-orang yang malas mikir. Kemalasan berpikir itu dibawa besok sampai besok. Ketika ditanya berapa lama kamu tinggal di dunia, sebentar, hanya sehari atau setengah hari. Ditambah lagi, fas'alil adin, udahlah tanya saja pada tukang hitung. Tanya saja kepada tukang hitung. Kalau sekarang hitung aja kalkulasi pakai kalkulator, ya, hitung aja dengan kalkulator. Besok kan di sana nggak ada kalkulator seperti yang kita punya sekarang ini, semuanya kan hancur. Terus udah tanya aja sama orang yang bisa ngitung gitu. Ya, jadi kita mesti waspada bahwa umur yang diberikan oleh Allah untuk kita masing-masing itu pendek. Apakah 20 tahun atau 60 tahun, itu semuanya pendek. Dan sebenarnya yang penting bukan berapa jumlah tahun, tapi lama waktu yang kita diberi itu kita isi dengan kegiatan apa, dengan kegiatan yang produktif atau tidak. Jadi ibaratnya kalau kita punya botol galon aqua dan botol yang isinya 600 mililiter, mana lebih baik bagi kita kalau kita sedang haus? Satu galon, kita punya galon besar tapi kosong sama sekali. Ada satu botol kecil ukuran 600 mililiter tapi penuh airnya. Kita pilih yang botol kecil lah, yang bermanfaat. Oleh karena itu kita diberi waktu, diberi umur oleh Allah 20 tahun atau 40 tahun atau 60 tahun. Yang penting bukan jumlah tahunnya, tapi jumlah kegiatan yang kita lakukan, itu seberapa produktif kita. Nah, itu Allah memperingatkan, memang kamu itu dulu tinggal di dunia itu hanya sebentar. Qala illa bithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Memang kalian itu tinggal di dunia itu hanya sebentar. Seandainya saja dulu kamu tahu, seandainya saja dulu kamu tahu, udah kasep, udah terlambat. Nah, terus afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami, Allah, menciptakan kalian itu sia-sia, tanpa tujuan, dan kalian itu tidak akan dipanggil kembali kepada kami untuk minta pertanggungjawaban. Nah, ini sebenarnya dialog yang terjadi kelak ketika kita sudah dibangkitkan. Tapi Allah itu kan yang menciptakan waktu, sehingga Allah itu bisa mengetahui waktu baik yang lampau, sekarang maupun akan datang. Jadi apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang, Allah itu sudah tahu. Ya, yang menciptakan waktu kan Allah, dan waktu itu lampau, sekarang akan datang. Nah, cerita ini adalah kejadian yang akan kita rasakan, kita saksikan ketika kita dibangkitkan. Nah, jangan sampai kejadian atau percakapan semacam ini terjadi pada kita, kemudian kita menyesal. Ini pelajaran bagi kita. Sekarang waktunya kita meningkatkan produktivitas kita. Produktivitas artinya kita memproduksi pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang valuable, yang weighted, ya. Valuable yang ada nilainya, yang weighted yang berbobot, ya. Yang ada nilainya itu artinya perbuatan kita itu bernilai tinggi, pahalanya banyak, dan sebagainya. Ya. Ada bobotnya, karena besok kita kelak, ya, di akhirat itu
di hari pertanggungjawaban kita tuh ditimbang antara perbuatan baik kita dan perbuatan buruk kita. Nah, jangan sampai kita itu menyesal seperti orang-orang yang ketika hidup di dunia itu tidak memanfaatkan umur dengan baik. Digambarkan oleh Allah, wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu berteriak di neraka. Mereka mengajukan permintaan kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuhan, keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikan kami ke surga, nanti kami akan berbuat baik, na'mal solihan, kami akan berbuat baik, alladzi kunna na'mal, yang ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami tidak melakukannya. Ya deh, saya nanti kalau dikembalikan ke dunia saya mau bersedekah, ya deh saya mau sholat, ya deh saya mau puasa. Tapi terlambat. Kalau mereka beralasan, Tuhan, umurku kan pendek, aku hanya berumur, waktu aku meninggal umurku 60 tahun. Allah tunjukkan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah memberi kamu umur yang sama dengan orang lain itu bisa memanfaatkan umur yang sama itu untuk selalu ingat kepada Allah. Di sini yang disebutkan ingat, man tadzakkara, ingat. Kebalikan dari ingat itu kan lupa atau lalai. Ya, jadi hati-hati, kita jangan sampai lalai, kita selalu ingat. Ingat itu bisa kita bantu dengan ucapan. Nah, kalau kita ucapkan, kita seringkali menyebutnya zikir. Nah, zikir itu sebenarnya yang penting di dalam hati. Nah, ucapan itu melatih hati kita supaya selalu ingat. Waja'akumun nadhir. Dan waktu itu kan kalian sudah kedatangan orang-orang yang memberi peringatan. Jadi, ada yang memperingatkan, kamu nggak mau. Kamu diperingatkan, kamu tidak nurut. Atau bahkan ada kesempatan, ada peringatan, kamu tidak mau ikut. Ada pengajian, kamu nggak pernah ikut. Gimana kamu bisa mendapatkan nasihat-nasihat gitu? Atau kamu ikut, tapi ketika ikut tidak serius memahami, ya? Tidak serius memahami dan tidak serius kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, jangan sampai kita bernasib seperti orang semacam ini. Kita sadar mulai sekarang, jangan pernah kita lalai. Ya. Karena itu kita harus selalu waspada agar kita tidak terlena oleh suatu apapun yang membelokkan fokus perhatian kita dari berbakti kepada Allah. Nah, Allah meyakinkan kepada kita bahwa kalau Allah janji itu pasti ditepati. Kalau kamu beriman dan beramal soleh, kalian akan masuk surga. Kalau kalian tidak beriman dan berperilaku jahat, maka kalian masuk neraka. Itu janji Allah dan itu pasti dilaksanakan, di-enforce. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, sesungguhnya janjinya Allah itu nyata, benar, hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kalian lalai, membuat kalian tertipu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai kalian diperdaya oleh suatu apapun yang memperdaya. Ini Allah menyebutnya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu terperdaya oleh suatu apapun yang membuat kamu terperdaya. Apa saja? Berarti banyak. Tapi di bagian depan disebutkan kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ini memang membuat kita, seringkali membuat kita lalai. Ya. Yang tidak punya penghasilan banyak, terus kemudian terlalu sibuk bekerja supaya mendapatkan penghasilan untuk kecukupan kebutuhannya, untuk mencukupi kebutuhannya. Yang duitnya banyak, kemudian memanfaatkan duitnya untuk jalan-jalan, untuk main-main, lalai juga. Jadi yang sibuk sekali lupa kepada Tuhan. Yang tidak sibuk
main-main lupa juga kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mesti selalu waspada. Nah, beberapa orang, ya, ini yang faktanya dulu, bahwa beberapa orang itu lengah, lalai, lupa kepada Allah, lupa kepada nasibnya besok di akhirat. Itu karena apa? Karena mencintai kehidupan di dunia. Di dunia ini kita memang butuh makan, butuh. Tapi orang seringkali makan untuk kesenangan. Beda, makan untuk kebutuhan dan makan untuk kesenangan itu beda. Sama bedanya, mirip-mirip juga dengan baju. Kita beli baju sebagai kebutuhan menutupi badan kita dan menghiasi sekaligus, ya, menutupi dari bahaya kedinginan, bahaya kepanasan, bahaya tergores dan sebagainya, plus hiasan. Itu fungsi baju. Tapi orang seringkali menambah. Bukan hanya itu yang aku cari, sekaligus keren. Keren itu kebanggaan. Nah, keren itu yang seringkali harganya lebih mahal daripada harga produksinya. Nah, oleh karena itu kita mesti selalu waspada. Banyak orang mencintai kehidupan dunia ini berlebihan sehingga mereka itu lupa akan nasib besok kelak di akhirat. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Ada orang-orang yang menganggap agama itu hanya sendau gurau saja, hanya main-main saja. Jadi agama dianggap main-main. Ya kalau sempat sholat, kalau pas bersama-sama dengan teman, aku kalau nggak sholat nggak enak, temanku pada sholat. Ya, itu ya sholat itu hanya untuk pergaulan, tapi bukan untuk Allah. Nah, berarti tidak serius. Ya, itu bisa sama dengan main-main. Dan ketika sholatnya ogah-ogahan. Nah, itu berarti sholatnya dianggap sendau gurau. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka itu terperdaya oleh kehidupan dunia. Sampai mereka lupa kepada Allah. Nah, fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Maka kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan hari pertemuan ini. Ya, hari kebangkitan kemudian dipertemukan, diminta pertanggungjawaban. Sebentar, ini ada yang kita mesti waspada dalam hal memaknai letterlek ayat ini. Fal yauma nansahum, maka pada hari ini kami melupakan mereka. Kami ini kan Allah. Apakah Allah itu bisa lupa? Na'udzubillah, subhanallah. Allah itu tidak pernah lupa. Tapi Allah menggunakan kata lupa, kami lupakan kalian. Itu artinya kami tidak mementingkan kamu untuk menolong kamu dari kesiksaan. Ya udah, biarkan aja kamu tersiksa. Karena apa? Dulu kan kamu tidak mau peduli dengan hari ini, hari pertanggungjawaban ini. Ya udah, sekarang kami biarkan kalian. Jadi melupakan ini artinya kami tidak memberi perhatian kepadamu untuk keselamatanmu hari ini. Nah, karena kalau kita bilang lupa, Allah itu tidak mungkin lupa. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak boleh tidur. Terus la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhan itu tidak pernah lupa. Kok di kalimat ini kok katanya kami melupakan? Ini berarti kata kias yang artinya kami tidak memperhatikan nasib burukmu sekarang ini. Udah, rasakan saja. Wa ma kanu bi ayatina jahdun, dan mereka itu tidak mau mengingat-ingat pentingnya hari pertanggungjawaban, dan bahkan mereka itu mengingkari ayat-ayat kami. Ya. Misalnya lagi orang-orang yang pada lalai itu, ada beberapa orang yang pada awalnya itu berangkat dari rasa tanggung jawab atas konsumsi. Ya.
asas pendidikan dan kesejahteraan anak. Misalnya kita begitu punya anak, terus kita itu muncul rasa tanggung jawab kita. Ya, anak ini kan konsekuensi saya nikah dengan pasanganku. Terus aku punya anak. Maka punya anak ini adalah tanggung jawab kami orang tua. Dan ini kami diperintah oleh Allah untuk merawat dan mendidiknya. Oke, itu berangkat dari rasa tanggung jawab merawat dan mendidik anak. Tapi bisa saja anak itu membuat kita tenggelam dalam kesibukan yang membuat kita lalai. Ya, sampai Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan kalian menjadi lalai gara-gara harta dan anakmu. Ini dikaitkan harta dan anak. Ini membuat kalian lalai sehingga kalian tidak ingat kepada Allah. Ini berangkatnya kan begitu lahir kita tuh merasa bertanggung jawab, dan seringkali orang tua kalau ada teman-temannya, aku alhamdulillah bersukaria anak kami sudah lahir, tolong ya doakan ya supaya anak saya menjadi anak yang soleh. Terus kita yang lain juga begitu, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya gitu. Nah, itu kan berangkat dari sesuatu yang baik. Tapi kemudian ketika dijalani, melihat situasi, wah ini zaman globalisasi begini, kalau anak-anak kita tidak dibekali dengan keterampilan yang kompetitif secara global, nanti mereka nasibnya bagaimana? Terus aku akan sekolahkan anakku ke luar negeri, bila perlu ke Harvard. Untuk itu mulai nabung, mulai kerja keras demi anak dengan target yang sebegitu tinggi. Akhirnya karena terlalu sibuk lupa kepada Allah. Jadi hati-hati, bisa jadi kita berangkat dari niat yang baik, tapi kemudian kita terbelok. Ini mirip-mirip dengan orang-orang yang ini negara kok kacau begini, korupsi kok makin merajalela. Aku kepingin terjun di bidang politik supaya aku mau membenahi. Ini niatnya kan bagus. Begitu masuk di arena politik, temennya begitu diajak kong kali kong sana sini, mau ikut, lupa. Jadi hati-hati, meskipun kita itu memulai sesuatu dengan niat yang baik, kadang-kadang kita lengah karena di tengah perjalanan itu kita tergoda macam-macam. Ya. Misalnya lagi, beberapa orang lengah karena mengejar kebanggaan dengan akumulasi harta dan memperbanyak dukungan. Ya. Kebanggaan itu seringkali kita itu menganggap penting. Ya. Seringkali kita menganggap penting. Misalnya kita ngajari anak supaya bangga. Nilaimu berapa? 100. Wah hebat. 100 hebat. Nah itu pelan-pelan setiap hari begitu. Nanti kalau nilainya jelek, gimana sih kamu? Kok begitu? Terus anak itu mencari prestasi dalam bentuk nilainya tinggi. Nah terus ketika dewasa, anak itu merasa bahwa sudah terlatih, kalau nilaiku tinggi, aku layak berbangga, aku hebat. Nah, kita, orang tua, seringkali tidak sadar mendidik anak untuk menjadi anak yang bangga. Kemudian kebanggaan itu kalau kebablasan menjadi sombong. Nah, mestinya yang diajarkan kepada anak bukan kebanggaan, tapi rasa percaya diri. Orang kalau kita mau mendidik anak percaya diri itu, yang penting kebisaannya. Misalnya nilai 100, wah bagus. Gimana kamu mengerjakannya ini? Kok bisa ketemu jawaban ini gimana dan sebagainya. Nah, jadi kita pastikan bahwa anak itu mendapatkan nilai itu karena memang
memang punya keterampilan, punya pengetahuan yang cukup untuk mengatasinya. Nah, sehingga anak itu nanti akan terlatih untuk selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar bisa mengatasi problem. Nah, kalau kita itu setiap ada problem bisa mengatasi, nanti perasaan yang muncul adalah confidence, ya, bukan bangga. Sambil diajari rendah hati. Cara mengajari rendah hati, kalau nilai bagus, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Nah, kalau bersyukur itu bukan lalu sombong, karena kalau bersyukur itu menganggap bahwa aku bisa mendapatkan nilai tinggi ini karena karunia dari Allah, karena rahmat dari Allah. Karena ini karunia dari Allah, maka tidak layak aku mengakui ini sebagai prestasiku. Ini adalah pemberian dari Allah. Nah, kalau seperti itu, akhirnya tunduk kepada Allah. Nah, lagi, beberapa orang itu lengah itu setelah memperoleh harta yang banyak. Asalnya ketika miskin, wah, mau beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa, lalu terus bekerja keras supaya bisa kecukupan. Terus berhasil dia menganggap karirnya sukses begitu. Terus karena merasa sukses, kepengen tunjukin kepada orang-orang, aku ini sukses, ayo kita makan-makan, ayo kita makan-makan, traktir dan sebagainya. Nah, itu menjadi fokusnya, perhatiannya itu justru di menikmati hasil karya tadi. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu hidupnya hanya bersenang-senang dan makan-makan seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kan hanya bisa makan-makan dan bersenang-senang. Nah, karena orang ini menurunkan martabatnya, dia diberi akal, diberi pendidikan, mestinya dia hidupnya tidak hanya seperti binatang. Kok dia menurunkan kualitasnya seperti binatang, hanya makan-makan dan bersenang-senang, maka dia nasibnya besok di akhirat itu celaka. Wannaru mathwan lahum. Nerakalah tempat tinggal mereka. Nah, jadi waspada, berangkat dari baik, niat baik, dan di tengah berjalan bisa lengah. Kita berangkat dari mengatasi permasalahan kehidupan, kerja keras, terus kemudian ketika mendapatkan hasilnya, kita lupa diri, lalu berpesta-pesta. Nah, ada juga orang yang lengah karena kesalahan dalam memilih teman. Berteman dengan orang-orang yang lengah, ya ikut lengah. Ya, misalnya kita berteman dengan orang yang, ya kalau misalnya ya, saya ini kan dulu kehidupannya bersama-sama dengan teman-teman yang macam-macam. Suka itu ada tugas luar negeri, sampai di luar negeri, karena identitas diri kan tidak diketahui oleh orang banyak, ya. Ketika merasa identitasnya tidak diketahui orang banyak, di sini aku mau macam-macam, siapa yang tahu. Di hotel kemudian pesen, ada biar suka-suka di hotel itu kan ada promosi. Kalau mau masas, pijat itu ini nomornya sekian dan sebagainya. Nah, seringkali pelayanan itu kan pijat plus gitu. Nah, kalau teman kita itu orang-orang yang suka seperti itu, kita bisa ikut-ikutan. Karena dia akan bilang bahwa wah di sini itu nginepnya di hotel itu aja. Nanti ada pelayanan ini dan sebagainya. Ikut. Terus terbawa. Oleh karena itu ketika berkawan kita hati-hati, nanti menyesal. Begitu pula misalnya kalau itu kan dari kesenangan. Orang yang berkawan dengan orang-orang yang suka korupsi, nanti akan diajak korupsi, diajak kerjasama, nah, terus terbawa. Nah, jadi pokoknya hati-hati dalam berkawan. Jangan sampai menyesal seperti orang yang digambarkan oleh Allah seperti berikut. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula.
celaka besar aku ini, ya, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Artinya itu Al-Quran itu kan petunjuk yang memberikan pengarahan. Aku sudah mendapat pengarahan, tapi karena aku berkawan dengan orang-orang itu, aku ikut-ikutan. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Jadi setan itu kan maunya menjerumuskan, setelah terjerumus, dadah, aku tidak bertanggung jawab. Itu seperti itu. Nah, ini kita sering kali melihat orang-orang yang biasanya hidup di desa. Di desa itu satu dengan orang lain itu saling kenal, ya. Saling kenal. Kemudian kalau kebetulan kita itu kebetulan menjadi keluarga orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, itu kalau kita mau melakukan kejahatan sedikit aja malu karena itu merusak reputasi keluarga. Nah, terus ketika anak muda ini bekerja di Jakarta, kemudian tinggal di suatu tempat yang teman-temannya, tetangga-tetangganya itu tidak baik. Terus dia merasa tetanggaku kan pada tidak tahu apa yang aku lakukan di sini. Nah, itu kan sama dengan identitasnya hilang. Ya. Identitas yang lama itu hilang. Nah, orang kalau identitasnya hilang itu punya kecenderungan untuk mau melakukan kejahatan. Ya. Jadi ini peringatan. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya saja dulu aku tidak berteman dengan orang itu. Lagi, yang bisa membuat kita lalai, kemalasan. Kadang-kadang kita ini kepengen bermalas-malasan. Bisa juga bermalas-malasannya itu beralasan. Seharian kerja, terus sore-sore atau malam pulang, capek. Nah, terus mau wudu, ntar ah, ngantuk, tidur, bangun-bangun, sudah siang. Tidak sholat isya, tidak sholat subuh. Nah, itu bermalas-malasan. Kemudian kalau diajak ngaji, ayo ngaji, untuk memperingatkan diri kita lah, malas dia. Nah, itu orang semacam itu bisa menjadi lengah. Wa inna minkum laman la yubatti'an. Di antara kalian ada orang yang berlambat-lambat. Ya, berlambat-lambat itu nunda-nunda. Ya. Ntar salat zuhur, ntar tahu-tahu bablas. Sekali, dua kali, terus menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, bablas itu dianggap biasa, gitu. Ya, jadi seringkali kan kalau, besok kita berangkat jam 8 ya. Saya sering kali mendengar, jam 8 ya. Pagi amat. Aku belum bangun jam segitu. Masya Allah, jam segitu belum bangun. Sholat subuhnya bagaimana? Ya. Oke, terus itu tadi yang membuat lengah. Sekarang yang lebih penting dari itu, bagaimana kita menghindari supaya tidak lengah. Tentu secara gampang, secara mudah prinsipnya, apa yang membuat kita lengah tadi, itu kita waspadai dan kita hindari. Ya. Jadi misalnya, asalnya niatnya mencari penghasilan itu untuk merawat dan mendidik anak. Karena itu tanggung jawab kepada Allah misalnya. Nah itu caranya gimana? Diingat terus. Jadi jangan sampai kita itu berbelok gitu. Nah, tapi ada beberapa yang bisa kita pelajari supaya kita tidak lengah. Antara lain, sering-seringlah kita itu nengok kuburan. Ya. Nengok itu bahasa Arabnya ziarah. Ziarah itu nengok kuburan itu bisa saja datang terus berdoa. Bisa juga hanya lewat aja. Nah, aku mau lewat kuburan Nah, misalnya lewat, kalau di dekat saya ya lewat Jalan Layur, nanti kita bisa melihat di sisi kiri atau kanan itu ada kuburan, misalnya begitu. Untuk apa?
untuk menyadarkan bahwa someday, suatu saat saya itu juga akan mati seperti itu. Nah, kalau kita itu ingat bahwa akan mati, kalau kita bekerja sudah mendapatkan harta yang cukup banyak, ini udah cukup ini untuk bekalku, nggak usahlah berlebihan. Nah, nanti kalau berlebihan itu bisa nggak punya waktu lagi untuk beribadah. Nah, terus Allah memperingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyakan harta atau mencari banyak dukungan politik itu bisa membuat kalian lalai. Alhaakum, bisa membuat kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi, menziarahi kuburan-kuburan. Jadi yang penting menziarahi kuburan itu untuk mengingatkan diri kita, aku suatu saat akan mati dan aku akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, aku tidak boleh berperilaku yang menyimpang. Seperti itu. Tapi banyak orang yang salah ketika ziarah ke kuburan, apalagi seperti sekarang ini kan tahun politik nih, ke kuburan bapaknya atau kakeknya, terus minta restu karena aku akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, mencalonkan diri untuk menjadi gubernur, mencalonkan diri untuk jadi presiden, untuk restu. Nah, itu yang dilarang. Ya, itu bisa menjadi musyrik. Kuburan itu satu untuk mengingatkan bahwa suatu saat kita akan mati, dan yang kedua kita mendoakan yang sudah meninggal. Ya, ketika kita mendoakan itu juga sekaligus ada pengakuan bahwa mungkin mereka di kuburan itu sedang mendapatkan siksaan. Aku doakan biar diperingan. Itu membangkitkan kesadaran bahwa suatu saat kita akan bertanggung jawab kepada Allah. Tadi kan ada juga orang lengah itu karena salah pilih teman. Nah, cara menghindari gimana? Kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Ya, kita hindari pergaulan dengan orang-orang yang lalai, karena mereka itu lalai seringkali hanya karena mengikuti hawa nafsu saja. Allah melarang bergaul dengan mereka, apalagi mentaati mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Janganlah kamu taati orang yang hatinya lalai. Lalai tidak ingat kepada Allah, dan orang itu hanya mengikuti nafsu saja. Nafsu itu keinginan. Pokoknya keinginannya macam-macam, turuti aja semuanya. Wa kana amruhu furuta. Dan seringkali keinginannya itu melampaui batas. Saya beberapa kali ketemu dengan orang, ada orang yang merasa bahwa dulu waktu masih muda itu suka berbisnis itu secara kelompok. Dia ditugasi untuk membuat misalnya proposal pinjaman dari bank. Bagaimana supaya bisa mendapatkan pinjaman dalam jumlah banyak. Terus bikinlah proposal dan dapat utangan dari bank itu besar sekali. Terus karena pegang duit banyak, terus dipakai bisnis, dapat keuntungan banyak. Terus apa? Mereka berpesta-pesta. Pestanya ke dugem, ke night club begitu. Nah, itu pengakuan mereka sendiri. Itu yang saya sering dengar. Jadi kalau mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak benar, kemudian itu kan berarti easy money, ya. Uang yang diperoleh dengan mudah, biasanya kita akan mudah tergoda untuk menggunakannya dengan cara yang mudah, dan kemudian yang dituruti adalah hawa nafsu. Nah, kalau bergaul dengan mereka itu nanti bisa terjerumus. Ini ada beberapa orang yang kenapa bisa cerita begitu, karena belakangan dia sudah sadar. Nah, terus dia cerita, ketika dia sadar, dia tidak lagi bergaul dengan mereka. Kamu kok sekarang melupakan kami, nggak pernah kumpul-kumpul. Nah, ya karena dunianya sudah beda. Nah, jadi jangan berteman dengan orang yang tidak baik. Kita pilih
teman-teman yang baik. Nah paling tidak kalau kita itu sama-sama ngaji seperti ini, insya Allah kita ini kan sama-sama orang baik. Maka persaudaraan kita ini kita pererat, ya. Kita sapa sana sini dan sebagainya. Nah terus lagi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, apa-apa dikit-dikit ingat kepada Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah atau tekunilah kamu berkawan dengan orang-orang yang selalu memanggil-manggil Tuhannya, baik pagi maupun sore, siang maupun malam. Memanggil itu kan berdoa, terus sholat itu kan juga memanggil-manggil. Nah itu bergaullah dengan orang mereka. Yuriduna wajah, mereka hanya mengharapkan keridhaan Tuhannya. Wala ta'du ainaka anhum, jangan tinggalkan mereka. Jadi udah terus berkawan dengan mereka. Ya, kita temani teman-teman ini yang dari PPM, ya, yang kemudian di sini kita lihat orang-orang yang rajin-rajin ngaji, kita temenin, kita jangan tinggalkan mereka. Meninggalkan mereka seringkali wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, karena meninggalkan mereka orang yang baik-baik ini karena lebih menyukai kehidupan dunia. Terus juga salah satu cara lagi adalah mempelajari sejarah generasi yang lalu. Orang-orang dilihat orang yang soleh itu kesudahannya bagaimana, dan orang yang jahat kesudahannya bagaimana. Orang yang jahat itu berakhir masuk penjara, orang yang itu berakhir dengan mati karena overdosis dan sebagainya. Itu pelajari supaya kita bisa meniru orang-orang yang baik dan menghindari perilaku yang seperti yang orang jahat. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak jalan-jalan di muka bumi lalu melihat bagaimana akibat akhir dari orang-orang generasi sebelum mereka, ya? Yang kita pelajari, orang-orang yang soleh kita pelajari, orang-orang yang jahat kita pelajari, nasibnya kayak apa, terus kita memilih yang nasibnya baik, ya. Waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw. Sungguh kehidupan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun. Apakah kalian itu tidak berpikir? Nah, kemudian satu lagi yang sempat kita bahas insyaallah, bahwa kita mesti bersedia saling mengingatkan, saling menasehati, karena kita itu kadang-kadang lengah, ya. Kadang-kadang lengah. Nanti kalau kita lengah, kita mengharap teman menegur kita. Kalau teman kita ya lengah, kita yang menegurnya. Dan kita mesti rendah hati. Orang rendah hati itu kalau ditegur mau, dinasehati mau. Orang yang sombong saja yang kalau dinasehati malah tersinggung, ya. Allah menggambarkan wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh orang-orang itu semuanya rugi kecuali, ya. Semuanya rugi kecuali. Ini berarti sebagian besar itu hidupnya merugi. Yang tidak merugi hanya sedikit. Siapa itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan berperilaku baik, beramal solih, itu berperilaku baik, dan mereka mau saling menasehati tentang kebenaran, mau menasehati tentang kesabaran, ya. Kalau ada temennya mau menyimpang, nasihati, jangan, nanti kamu gitu, hati-hati kamu deket-deket dengan cewek itu, nanti kamu bisa terbawa. Ini suka kalau di kantor begitu ada, sekarang dia mendekati si orang itu. Nah, kita kasih tahu. Terus siapa yang ngasih tahu? Kamu aja, yang kamu kan sudah dekat. Terus ngasih tahu, hati-hati ya, si cewek itu tuh kalau kamu tidak hati-hati kamu bisa tergoda dan sebagainya lah, ya. Nah, itu kita mesti bersedia saling menasehati, ya. Kira-kira ringkasan dari apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kita mesti memanfaatkan umur kita yang pendek ini untuk beriman dan berperilaku baik agar kita bisa kembali mudik ke surga, ya. Kita mudik ke surga karena
kakek kita, nenek kita, Nabi Adam dan istrinya dulu tinggalnya di surga. Berarti kampung halaman kita di sana. Kita ingin mudik ke sana. Kita hindari hal-hal yang membuat lalai. Antara lain cinta dunia, kesombongan, salah memilih teman, kemalasan, dan terlalu sibuk dengan urusan anak dan harta. Lalu kita tidak melalaikan Allah. Agar kita tidak melalaikan Allah, kita lakukan antara lain sering ziarah kubur. Kita hindari pergaulan dengan orang lalai. Kita berteman dengan orang yang baik saja. Kita pelajari sejarah tentang nasib generasi yang terdahulu, baik yang saleh maupun yang jahat. Dan kita mesti bersedia saling menasehati. Demikian, semoga Allah menolong kita dalam berusaha untuk selalu mengingatnya dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi hari pertanggungjawaban kelak. Amin.